Atas hancurnya kota Bo karena invasi monster yang digerakkan Black Vatican, kota Bo jadi tidak bisa beroperasi lagi. Maka dari itu Movan dan keluarganya memutuskan pindah ke ibu kota sihir. Dalam perjalanan dia bicara dengan Cynthia. Cynthia merasa kakaknya berasal dari dunia yang berbeda karena ada banyak hal yang tidak diketahui. Sambil bercanda, Movan menjelaskan kalau dia berasal dari dunia teknologi yang semuanya dijelaskan oleh Sain, sedangkan sihir hanya dianggap fantasi belaka. Perkataan Movan itu mengganggu orang yang duduk di kursi di belakangnya. Dia menganggap Movan tidak menghargai para penemu sihir modern. Bapak ini adalah seorang profesor sejarah di Universitas Mingzhou. Mengetahui itu, Movan meminta jalur undangan padanya. Si bapak menasihati Movan untuk masuk lewat jalur biasa karena jalur undangan harus memiliki persyaratan yang tinggi dan harus menonjol di antara ribuan siswa. Dengan begitu, baru bisa mendapat tiket khusus. Movan yang sudah menjadi penyihir tingkat menengah ingin melakukan awakening kedua untuk mendapat elemen baru. Jadi dia membutuhkan seseorang atau kelompok yang bisa membantunya. Di Mingzhou mereka tinggal jauh dari kotanya karena harga sewa di rumah di kotanya mahal. Untuk sekarang Movan ingin mencari uang dulu untuk membawa keluarganya tinggal di tempat yang lebih baik. Movan ditelepon sama Tang Yue. Tang Yue meminta Movan ke tempatnya untuk melakukan sesuatu. Tang Yue berada di pinggir kota Hang, di desa kuno yang bernama Sisui. Sampai di Sisui, Movan tertawa, tempat yang diberi nama desa air tapi malah kering. Movan bertemu Tang Yue di tempat makan di sebuah penginapan. 唐月老师还是这么的美丽动人呢。你也不赖，小小年纪已经是中阶魔法师了。 Pertama mereka membicarakan tragedi di kota Bo. Tang Yue memberitahu kalau dia dari pengadilan sihir yang mengkhususkan diri dalam menindak penyihir yang melanggar aturan. Pengadilan sihir sudah mengetahui Black Vatican akan menyerang kota Bo, tapi tidak mengira akan separah itu. Saat ini petinggi pengadilan sihir telah mengambil kasus ini. Dalam waktu dekat akan memberikan penjelasan kepada kota Bo. Tang Yue masuk ke tujuan memanggil Movan. Tang Yue menjelaskan ini adalah desa air. Namun airnya menguap dalam sekejap sehingga desa ini jadi kering. Jadi dia ke sini untuk menyelidikinya. Tapi karena identitasnya dia tidak bisa melakukan lebih jauh. Untuk itulah dia membutuhkan Movan sebagai asistennya. Tang Yue menunjuk seseorang, meminta Movan ikuti orang itu diam-diam. Orang ini dikatakan memiliki hati yang telah rusak. Dia dikenal dengan julukan si pembunuh penyihir bernama Zhou He. Sesuai julukannya, dia telah banyak membunuh penyihir. Karena ini misi berbahaya, Tang Yue akan memberikan satu permintaan Movan kalau mau membantu. Movan langsung menyebutkannya batu kebangkitan untuk membantunya awaken kedua. Setelah itu Tang Yue memberikan lagi buku peta bintang pada Movan. Movan mulai mengikuti Zhou He. Tempat yang dituju benar-benar terlihat sangat kering. Terasa telah terjadi selama bertahun-tahun. Padahal hanya dalam waktu 1 bulan saja. Muncul sebuah kelompok. Tang Yue langsung menyemaikan Movan dengan teknik bayangannya. Kelompok ini kesini karena meyakini roh elemen api pasti muncul. Soalnya tidak mungkin kekeringan ini terjadi dalam waktu singkat. Mereka mau mencari roh apinya kemudian dijual. Dalam melanjutkan perjalanan, Tang Yue menjelaskannya. Langit dan bumi menciptakan beberapa elemen dan elemen ini akan menyesuaikan karakteristik berdasarkan lingkungan yang mereka tempati. Di beberapa tempat, api terbentuk dengan roh. Jika penyerap api menyerap roh elemen api, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Roh elemen itu diperjualbelikan namun harganya sangat mahal. Roh api paling dasar saja harganya mencapai 20 juta. Itulah kenapa kelompok tadi mencari roh api. Mengenai roh ini, Movan merasa Mu Ningsui memiliki roh alami. Tang Yue membenarkannya. Tang Yue memberitahu bahwa beberapa keluarga ternama memiliki anggota keluarga yang diberkahi dengan roh bawaan. Jadi kemampuan mereka lebih kuat daripada kemampuan orang lain. Tapi dari sudut pandang Tang Yue, Movan yang diberkahi secara alami dengan 2 elemen lebih bagus daripada kemampuan Ningsui. Meski begitu, Tang Yue menyarankan Movan mencari penyokong.
penyokong yang bisa membantu membayar apa yang dibutuhkan Mo Fan. Mo Fan pun langsung memujuk Tang Yue menjadi penyokongnya. Mereka sampai di bendungan sungai yang kering. Mereka memperhatikan dua kelompok yang lagi bersiteru untuk mendapatkan roh api. Yang satu seperti kelompok bandit tadi, yang satunya lagi dari keluarga Tong Fang. Keluarga yang terkenal dengan sihir apinya. Keluarga Tong Fang hanya berempat, tapi semua penyihir api tingkat menengah. Kedua kelompok itu mulai bertarung. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh keluarga Tong Fang. Tapi Tong Fang memilih tidak membunuh mereka. Hanya mengancam akan membakar mereka jadi abu jika tidak pergi. Namun tujuan utama kenapa keluarga Tong Fang melepaskan mereka karena kekuatan keluarga Tong Fang sudah habis. Malangnya nasib mereka di saat kekuatan yang sudah terkuras ini, Zhao He muncul dan langsung membunuh mereka dengan elemen kutukan. Tang Yue bersyukur tidak muncul duluan. Dia tahu seberapa mengerikannya elemen kutukan. Terlebih elemen kutukan Zhao He berada di tingkat menengah level 3. Mo Fan ingin menyerangnya tapi tidak diperbolehkan sama Tang Yue. Zhao He pergi ke lokasi yang diyakini tempat roh api itu berada. Dia yakin bisa menjadi penyihir tingkat tinggi setelah menyerap roh apinya. Tiba-tiba tanahnya terbelah. Api muncul dari sana yang warnanya agak pink. Begitu senangnya Zhao He, dia tertawa seperti orang gila sebab ini api Meiyan murni yang dianggap langka yang memiliki roh spesial. Tang Yue meminta Mo Fan tunggu di sini. Tang Yue tidak ingin membahayakan Mo Fan. Di saat Zhao He menghisap apinya, Tang Yue menancapkan paku besar di belakangnya mengatakan Zhao He ditangkap dan akan dihukum mati karena telah melakukan dosa besar. Zhao He tampak tenang saja. Dia mengatakan akan menambah dosa lagi yaitu membunuh Tang Yue. Zhao He rupanya mengetahui Tang Yue mengikutinya. Dia telah menaruh racun di dalam makanan yang Tang Yue makan di penginapan tadi. Racun itu sejenis rangsangan tubuh. Sekarang Tang Yue merasakan efeknya. Zhao He mendekat ke Tang Yue mengangkat pandangan Tang Yue. Mengatakan ini kesalahan pengadilan sihir yang mengirim wanita cantik untuk menangkapnya. Bisa Zhao He mau main-main dengan tubuh Tang Yue. Tang Yue masih bisa melepaskan sihir api yang dahsyat. Zhao He ternyata memiliki armor sihir anti api. Armor itu sampai dibuat hangus. Tapi Zhao He-nya sendiri masih bertahan. Sedangkan Tang Yue sendiri semakin sulit buat mengendalikan tubuhnya. Zhao He melumpuhkan Tang Yue dengan elemen kutukan. Setelah itu mendekat ke Tang Yue ingin menyantap tubuh Tang Yue. Tang Yue terbaring lemah tidak berdaya. Hanya bisa melihat Zhao He yang berjalan ke arahnya. Mo Fan memilih bertindak. Zhao He pun langsung tahu Mo Fan hanya penyihir api yang baru memasuki tingkat menengah sehingga dia memandang remeh Mo Fan. Mo Fan mencoba bersikap tendang. Dia tahu tidak akan bisa menang dengan cara biasa. Terlebih Tang Yue yang dalam kondisi tersandra. Maka dari itu Mo Fan membuat kesepakatan di mana dia tidak akan menyerang dengan sihir api lagi. Zhao He bisa mengambil roh apinya tapi harus membatalkan kutukan pada Tang Yue dan melepaskannya. Serta memberikan 4 mayat keluarga Tong Fang. Sebenarnya Zhao He juga tidak tahu berapa kali lagi dia masih bisa menahan serangan api. Jadi ini sebuah keuntungan baginya. Memang dia sedikit berat kehilangan Tang Yue, tapi tujuan utamanya adalah mengambil roh api. Maka dari itu Zhao He menyetujui negosiasinya. Mo Fan berjalan mendekat, menggunakan sihir petir yang dari tadi dia siapkan. Sihir petir tingkat menengah yang berhasil dia lepaskan. Inilah tipuan Mo Fan, karena dia tidak ada bilang menyerang dengan sihir petir. Mo Fan langsung berlari menuju Tang Yue, namun Tang Yue menyuruh Mo Fan jangan mendekat atau tidak akan dia pukul. Sebenarnya Mo Fan lebih mengkhawatirkan Tang Yue, tapi mau gimana lagi? Mo Fan mulai menghisapnya. Sebenarnya roh api ini harus Tang Yue sampaikan pada pengadilan sihir, tapi kondisi Tang Yue tidak memungkinkan untuk melakukannya. Ditambah jika terlalu lama apinya akan menyebar dan kondisinya semakin bahaya.
Maka dari itu, Tang Yue memperbolehkan Mo Fan mengambilnya. Setelah roh api dimurnikan dan dihisap Mo Fan, air kembali muncul. Tang Yue mengambil cincin milik Zhou He yang tubuhnya hancur dan Mo Fan membantunya berjalan. 唐叶老师，你没有事吧？ Dalam perjalanan pulang dengan taksi, Tang Yue memberitahu Mo Fan kalau roh api akan berefek pada kemampuan fisik si penyihir. Lalu mereka membicarakan mengenai Black Vatican. Tang Yue meyakini Zhou He ada hubungannya dengan Black Vatican. Tapi karena tubuhnya tidak ada lagi, Tang Yue hanya berharap mendapat informasi dari cincin Zhou He. Beberapa saat setelah itu, Tang Yue tidak kuat lagi menahan efek rangsangannya. 你真的没事？ Malamnya Mo Fan dihubungi Tang Yue. Pertama, menyuruh Mo Fan rahasiakan apa yang terjadi hari ini dan menyuruh Mo Fan jangan terlalu bergantung dengan buku peta bintang, karena itu akan membuat bintang-bintang tidak akan terkendali. Setelah itu memberitahu kalau dia telah memproses semua mengenai awakening kedua Mo Fan hanya perlu mendatangi kantor asosiasi Hunter. 唐叶老师真是太讲诚信了。 Mo Fan sampai di asosiasi Hunter kota Minchu, menuju ke ruangan Awaken yang dibimbing cewek bernama Xiao Mian. Namun Pak Kuo, ketua di sana bersikap dingin pada Mo Fan karena dia menganggap Mo Fan bocah kaya malas belajar yang hanya ingin menggunakan uang untuk membangkitkan elemen petir. Pak Kuo terpaksa melakukannya karena dia lagi butuh uang. Dia menyuruh asistennya bawakan batu kebangkitan elemen petir. Mo Fan heran, padahal dia tidak ada bilang mau membangkitkan elemen petir. Dan lagi, kenapa dia disebut anak orang kaya? Pak Kuo mengatakan ke Mo Fan, Awaken itu tergantung bakat dalam diri sendiri. Meskipun membayar mahal untuk menggunakan batu kebangkitan petir, tidak ada jaminan bisa membangkitkan elemen petir. Mo Fan mengatakan dia tahu itu dan mempertanyakan kenapa memberinya batu kebangkitan petir. Dia ingin batu kebangkitan bayangan. Pak Kuo memberikannya, tapi dia menganggap remeh Mo Fan. Dia tidak tahu kalau ini Awaken kedua Mo Fan. Jadi dia yakin Mo Fan tidak akan bisa membangkitkan elemen bayangan pada Awaken pertama. Setelah itu dia dan asistennya pergi. Mo Fan mulai berkonsentrasi, langsung membangkitkan elemen bayangan. Dan untuk kedua kalinya, dia membangkitkan dua elemen. Elemen terakhir adalah elemen pemanggilan atau summon. Pak Kuo yang baru datang langsung terkejut melihat Mo Fan membangkitkan elemen summon. Tapi dia masih bersikap dingin pada Mo Fan, menyuruh Mo Fan pergi. Bertepatan dengan kepergian Mo Fan, Xiao Mian membimbing seorang pria yang mau melakukan awakening juga. Pak Kuo menyambutnya dengan hangat karena dipikir orang ini adalah Mo Fan, penyihir tingkat menengah yang direkomendasikan Tang Yue. Xiao Mian mengatakan pemuda yang baru pergi tadi yang namanya Mo Fan. Pak Kuo pun langsung terkejut. 6 bulan menuju masuk universitas, Mo Fan menghabiskan waktunya untuk berlatih sehingga dia sekarang sudah memahami dasar sihir tingkat menengah dan bisa melepaskannya tanpa bantuan buku peta bintang. Tibalah hari pendaftaran Universitas Mingchu. Mo Fan tidak mendaftar normal dengan mengikuti berbagai ujian. Dia lewat jalur undangan yang mengandalkan bakat, tapi diwawancarai oleh banyak dosen. Mo Fan menyembunyikan dia yang membangkitkan dua elemen pada Awaken pertama dan kedua. Sebagai gantinya, dia memberitahu elemen pertamanya adalah Summon. Dengan elemen Summon, Mo Fan yakin akan mendapat setidaknya peringkat ketiga. Memang elemen Summon telah memenuhi syarat minimum untuk lulus. Namun Mo Fan belum bisa melakukan Summon yang membuat para dosen sedikit ragu. Salah satu dosen memberitahu ada penyihir tanah yang berbakat yang mau lewat jalur undangan. Dia bisa menggunakan gelombang tanah dan menciptakan efek pasir apung. Karena jalur undangan hanya tersisa satu, Dekan Show membuat kebijakan akan menerima Mo Fan berdasarkan apa yang bisa Mo Fan panggil dalam waktu seminggu. Mo Fan memikirkan bagaimana caranya mempelajari summoning. Lalu dia teringat dengan Tang Yue. Mo Fan langsung menghubungi dan bertemu dengan Tang Yue. 唐叶老师今天打扮得真好看。散散步吧。 Setelah itu Tang Yue menjelaskan mengenai elemen summon. Seminggu berlalu, kini saatnya Mo Fan menunjukkan summonnya. Di sana ada kandidat jalur undangan lain bernama Luo Song. Dia yakin dialah yang lulus jalur undangan. Mo Fan mulai mencoba melakukan summoning. Di dimensi pemanggilan Mo Fan banyak terdapat monster. Yang terkuat diantaranya adalah roh serigala.
Mofan memilihnya dan langsung mencoba menjinakkannya. Sayangnya Roh Serigala itu melawan. Dekan Xiao memberitahu Mofan kalau Mofan harus ramah dengan hewan buas yang dipanggil. Ini penting untuk menjalin hubungan tanpa perlu mengikat hewan buasnya. Mofan bisa meminjam kekuatan dimensi pemanggilan untuk membuat hewan buasnya datang ke sini. Mofan masuk ke dimensi pemanggilan lagi. Dia mencoba menerapkan apa kata Dekan Xiao. Yang akhirnya Mofan berhasil menjalin hubungan dengan Roh Serigala. Setelah segel terbentuk, Mofan membawa Roh Serigalanya keluar. Roh Serigalanya dikasih nama Wolfie oleh Mofan. Para dosen terkejut, soalnya ini Roh Serigala dengan darah murni, apalagi disaman pada pemanggilan pertama. Ketika Mofan mau diluluskan, Luo Song tidak terima. Dia mendatangi Mofan yang di arena mengajak duel. Mofan menerimanya. Wolfie langsung menyerang. Luo Song mencoba menghentikan dengan berbagai sihir elemen tanahnya, tapi tidak mampu menghambat Wolfie. Karena tidak punya pilihan lain, Luo Song menunjukkan sihir tingkat menengah elemen es. Satu dosen menyuruh berhenti. Luo Song tidak mau. Dia mengatakan dalam pertarungan tidak ada kata maaf. Dosen itu tidak berkata pada Luo Song, melainkan pada Mofan. Para dosen mendatangi Mofan, meminta Mofan untuk tendang. Rupanya itu karena Mofan yang mau menggunakan sihir petir tingkat menengah. Para dosen mengatakan kalau Mofan memberitahukan kekuatan Mofan dari awal, Mofan akan langsung diterima. Pelayan Luo Song meminta Luo Song berhenti. Dengan ini, Mofan dinyatakan lulus. Kelas elemen Saman sendiri hanya ada 7 siswa. Dosen elemen Saman memberitahu elemen Saman adalah elemen yang paling berbeda di antara semua elemen. Kelasnya pun berbeda. Di jurusan ini, bisa melakukan apapun yang diinginkan, bahkan boleh melihat-lihat jurusan lain kalau bosan. Universitas ini sendiri memiliki tradisi untuk mahasiswa baru elemen Saman, di mana 2 murid teratas dari tradisi ini akan diberikan sebotol darah pemurni binatang buas. Mofan tidak tahu untuk apa itu. Murid lain pun jadi bertanya-tanya, apakah Mofan memang benar elemen Saman? Darah pemurni binatang buas sendiri berguna untuk memurnikan dan meningkatkan kemampuan kekuatan binatang buas yang dipanggil secara signifikan. Namun si dosen tidak memberitahukan tradisinya apa. Dia hanya mengatakan, jika gagal akan diejek. Mofan pergi ke asramanya. Dia sekamar dengan pria tampan bernama Zhao Manyan, elemen cahaya, dan 4 orang kroco lainnya. Setelah Mofan memberitahu di elemen Saman, Manyan mengatakan Mofan dalam masalah, soalnya universitas ini ada tradisi di mana diadakan turnamen mahasiswa baru elemen Saman akan melawan mahasiswa baru dari jurusan lain. Siapapun mahasiswa baru boleh ikut menampilkan kekuatannya. Elemen Saman harus bisa mengalahkan 100 murid dari gabungan elemen-elemen lain. Jika tidak, hadiahnya akan dikasih ke elemen lain yang penampilannya terbaik. Tibalah hari turnamen. Tiba-tiba kepala Mofan terasa sakit. Rupanya itu karena Wolfie bertarung dengan monster lain. Meski Wolfie menang, tapi kondisinya tidak baik. Mofan jadi beranggap Wolfie tidak akan bisa mengikuti turnamen. Dekan Xiao mulai berpidato, lalu mempersilahkan murid elemen Saman masuk arena. Rupanya ada Zhao Ting. Dia terkejut melihat Mofan ada di elemen Saman. Ceweknya Zhao Ting meminta Zhao Ting jangan khawatir, mengatakan meskipun elemen Saman spesial, bukan berarti mereka lebih kuat dari elemen lain. Zhao Ting mengatakan saat dia di SMA, Mofan bukan elemen Saman. Ceweknya pun terkejut mendengarnya. Di universitas ini juga ada Xiao Mian. Dia tidak menyangka Mofan ada di sini. Dia tampak tertarik dengan Mofan. Murid summoning pertama yang maju adalah Haidafu. Melawan banyak murid sekaligus. Mereka semua dengan mudah dikalahkan Haidafu yang mensummon Kalajengking armor putih. Haidafu sekarang sudah mengalahkan sampai 15 orang. Namun sayangnya, dia dan Kalajengkingnya sudah melembah sehingga dia kalah di ronde keempat. Perlu diketahui, Haidafu sewaktu di SMA-nya bisa sampai mengalahkan 50 orang. Seperti yang dia duga dari Universitas Mingzhou, muridnya kuat-kuat. Para murid elemen Saman tampak tidak cemas. Salah satu murid yang bernama Wang Liting menganggap dengan ini persaingan mendapat sebotol pemurni binatang buas hanya tinggal 5.
Mufan tidak dia anggap sebagai pesaing karena dia anggap lemah dan tidak tahu apa-apa. Setelah itu orang yang terlihat cupu dipaksa maju oleh teman yang lain. Dia melakukan saman tapi hanya roh serigala kecil. Semua orang tertawa melihatnya. Tentunya dia dikalahkan dengan begitu mudahnya. Sekarang giliran ketua kelas Zhang Bingxiao yang maju. Dia mensaman prajurit iblis batu yang kebal terhadap elemen api, bahkan elemen petir tidak efektif melawannya. Bianso terus mengalahkan lawannya sampai akhirnya dia kalah juga setelah berhasil mengalahkan sebanyak 25 orang. Total yang dikalahkan murid summoning menjadi 40 murid. Giliran Wang Liting, murid summoning paling sok. Dia pede akan bisa mencapai target yang dituju para murid summoning. Dia mensaman burung pemakan bangkai. Luosong mendengar info dari teman sekelasnya elemen bumi. Kalau murid elemen saman tidak mencapai target, hadiah mereka akan dibagi ke elemen lain yang menunjukkan penampilan terbaik. Mendengar itu, Luosong memilih maju. Liting masih berlagak sok. Dia mengatakan orang gendut seperti Luosong hanya akan menjadi makanan hewan buasnya. Namun Luosong begitu mudah mengalahkannya menggunakan sihir es tingkat menengah. Para murid terkejut segendut rupanya penyihir tingkat menengah. Setelah itu dua murid elemen summoning lainnya dikalahkan juga oleh Luosong begitu cepat. Moral murid summoning jadi turun. Mereka beranggap hadiah mereka diberikan ke elemen lain. Luosong merasa tidak semangat lagi. Murid summoning dia anggap lemah. Untuk itu dia menyerahkan pada yang lain. Banyak murid yang turun ke arena. Mereka pikir melawan satu orang lagi itu mudah. Mereka pada menyuruh satu orang itu lagi masuk. Yang tersisa itu adalah Mofan. Dia tampak dalam pemulihan Wolfie dari tadi. Hingga akhirnya Mofan merasakan Wolfie terbangun. Mofan pun maju dan memanggil Wolfie. Satu serangan Wolfie itu langsung menumbangkan banyak siswa sekaligus. Li Junwei dan timnya memutuskan maju. Junwei kesal sama Mofan karena berpikir Mofan merebut Xiao Mian. Timnya ini terbilang lengkap. Terdiri dari penyihir elemen angin, air, api, tanah, dan bumi. Mereka membentuk formasi, mengelilingi Mofan dari segala arah. Wolfie mulai menyerang. Cewek ini terkejut, padahal sihir pelindung airnya sudah level 3. Wolfie menggunakan gelombang pasir. Kemampuan Junwei tidak buruk juga. Dia menggunakan gelombang tanah untuk menjauhkan temannya dari serangan. Setelah itu dia menggunakan peralatan sihir untuk melindunginya sendiri dan satu tembak di belakangnya. Namun itu bukan apa-apa bagi Wolfie. Dia bisa menghancurkan pelindung sihir itu. Para murid tercengang. Mofan pun sekarang dipuji sama teman sekelasnya. Lalu Mofan bicara dengan Dekan Xiao. Dia bilang turnamen ini tidak adil untuk elemen saman. Jika kami kalah, sumber daya kami akan diambil elemen lain. Tapi sebaliknya, jika elemen saman mencapai target mengalahkan 100 orang, hanya mendapatkan apa yang seharusnya dimiliki. Dekan Xiao tertawa. Lalu dia mengungkap hal tersembunyi di balik turnamen ini, di mana setelah mengalahkan 100 orang, masih ada target yang lebih tinggi, yaitu mengalahkan 200 orang. Jika mencapai target itu, sumber daya dari seluruh elemen lain akan diberikan ke para murid elemen pemanggil. Mofan tersenyum mendengarnya, lalu menyampaikan pesan ke seluruh murid elemen lain. 想对在座各位别系的同学们，抱歉，你们的资源我全要了。什么？ Para murid marah sama Mofan. Mereka mengatakan Mofan terlalu arogan dan sombong padahal hanya pemula. Banyak yang turun untuk memberi Mofan pelajaran dan langsung menyerang. Satu persatu dari mereka ditumbangkan oleh Wolfie tanpa Mofan turun tangan sendiri. Satu murid yang lumayan kuat turun tangan. Dia Zhuang Lifeng. Dia dari awal kesal dengan sikap Mofan. Dia katakan akan menunjukkan kekuatan keluarga Zhuang. Lifeng mencoba menghentikan gerakan Wolfie dengan sihir angin, tapi Wolfie masih bebas bergerak. Serangan Wolfie belum membuat Lifeng tumbang. Lifeng menggunakan lagi sihir anginnya ditambah sihir api milik rekannya. Wolfie masih bertahan. Mofan memerintahkan Wolfie serang gadis itu terlebih dahulu.
Di saat Wolfie menargetkan si gadis, rupanya Li Feng penyihir tingkat menengah, dia memiliki dua elemen. Dia mengikat Wolfie dengan elemen natur atau tanaman. Mo Fan mengatakan ini menarik, tapi dia tegaskan sihir tingkat rendah ini tidak mampu menghentikan roh serigalanya. Wolfie bisa melepas diri, setelah itu menyerang si cewek. Inilah yang ditunggu-tunggu Li Feng, membuat roh serigala Mo Fan menjauh dari Mo Fan. Li Feng mendekat ke Mo Fan dan menyerang Mo Fan. Murid Samen mengatakan ini curang. Profesor elemen pemanggil mengatakan ini tidak curang sama sekali. Dalam pertarungan nyata, banyak Summoner kalah dengan cara ini. Mendengar itu, murid Summoner berpikir bahwa mereka telah kalah. Namun yang dilakukan Mo Fan membuat mereka terkejut. Mo Fan menyadari murid di sini bukan kaleng-kaleng. Untuk itu dia tidak mau lemah lembut lagi. Dia terus mengalahkan lawannya sampai total murid yang dikalahkan berjumlah 150 orang. Bai Changfeng, keluarga Bai yang lumayan terkenal, turun tangan. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan sumber daya. Hanya saja dia tidak mau melihat murid Universitas Minju dikalahkan begitu mudah. Changfeng cukup dikenal kalangan murid, banyak ciwi-ciwi yang mengidolakannya. Changfeng mengatakan Mo Fan memang kuat, tapi yang dilawan dari tadi hanya murid lemah tanpa latar belakang. Selagi dia mengoceh itu, Mo Fan menguap seolah mengantuk mendengarkannya. Namun dari tadi, Mo Fan menyiapkan sihir petir tingkat menengah. Sihir itu dilepaskan. Li Feng didiskualifikasi. Awalnya dia menolak, si profesor pun mengatakan kalau tidak dia bantu, Li Feng akan mati. Li Feng masih saja bersikeras melanjutkan pertarungan. Si profesor merasa tidak dihormati, dia pun mengempaskan Li Feng keluar. Murid yang ada di arena pada takut. Mereka memutuskan mundur. Bahkan Luo Song juga tidak berani melawan Mo Fan. Total yang sudah dikalahkan berjumlah 199 orang. Di saat tidak ada yang mau maju melawan Mo Fan, seorang murid terkenal muncul. Tidak hanya terkenal akan kemampuannya, dia juga cantik. Sehingga dia dipanggil Dewi. Dia bernama Mui Nu Jiao. Baik itu Wolfie maupun Mo Fan bisa merasakan Mui Nu Jiao kuat. Mo Fan tidak ingin repot-repot melawannya, jadi Mo Fan menawarkan negosiasi membagi sumber daya 30-70. Nu Jiao menginginkan bagian 70%, namun itu basa-basi saja. Dia mengajak mulai bertarung. Nu Jiao langsung menggunakan sihir angin berbentuk angin puyuh. Mo Fan dibuat terbang, beruntung Wolfie membantunya. Wolfie membawa Mo Fan menjauh dari pusat angin itu, tapi pada akhirnya mereka terjebak. Wolfie menurunkan Mo Fan, kemudian seperti mengorbankan diri menabrak angin tersebut. Nu Jiao memilih tidak membunuh Wolfie. Wolfie sekarang tidak sanggup bertarung lagi. Mo Fan berterima kasih padanya, meminta kembali dan beristirahat. Mo Fan juga berterima kasih pada Nu Jiao yang telah menunjukkan balas kasih pada Wolfie. Namun Mo Fan mengatakan dia tidak akan mundur. Nu Jiao kembali membuat angin puyuh. Mo Fan tidak membiarkannya, dia menyerang duluan dengan sihir petir tingkat rendah yang aktivasinya lebih cepat. Nu Jiao mengakui Mo Fan pintar, tapi dia menegaskan Mo Fan akan kalah karena dia telah membuat jalur angin di arena ini. Serangan Mo Fan tidak akan berpengaruh padanya. Mo Fan pun mengatakan serangan sihir angin jarak jauh Nu Jiao juga bisa diatasi dengan mudah. Nu Jiao juga penyihir tingkat menengah yang memiliki dua elemen. Dia membuat penjara hutan. Para murid bersorak untuk Mu Nu Jiao. Mereka kagum dengan kehebatannya. Nu Jiao mendekat ke kurungan, membuka sedikit celah, namun dia terkejut tidak melihat Mo Fan dimanapun. Dia heran harusnya tidak ada yang bisa lepas dari penjara hutannya ini. Nu Jiao memilih menyerah. Dengan ini, kemenangan buat Mo Fan. Para murid tidak terima sumber daya mereka diambil. Mereka bilang ini tidak adil, apalagi dari murid miskin yang hanya bisa bergantung pada sumber daya untuk latihan. Begitu juga dengan para profesor yang tidak setuju. Namun Dekan Xiao tetap berpegang teguh pada aturan. Dekan Xiao balik menanyakan memangnya 7 orang melawan semua murid jurusan lain itu adil.
Dan tentang murid miskin, Dekan Xiao mengatakan Mofan berasal dari kota Bo. Seketika semua orang terdiam. 你还真给我们召唤系长脸啊！ Di asrama, teman sekembar Mofan mengatakan sekarang Mofan menjadi musuh semua murid dan mengabarkan bahwa Nujio melakukan sesuatu yang besar. Dia mengemban tanggung jawab seluruh murid dalam turnamen sendirian. Dan keluarganya, keluarga Mui mendonasikan sumber daya untuk semua murid tahun ini. Man Yan mengatakan ini strategi untuk mendapat reputasi baik. Dengan begitu, akan banyak murid yang mau melayani keluarga Mui di masa depan. Besoknya Mofan menemui Dekan Xiao. Dekan Xiao memberitahu kalau universitas memutuskan mengurangi sumber daya yang Mofan terima. Mofan tidak masalah dengan itu. Lalu Dekan Xiao melihatkan perlengkapan sihir tingkat menengah. Mofan disuruh pilih salah satu. Mofan memilih sepatu binatang buas darah gunanya meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Setelah itu Mofan diberi izin masuk ke menara 3 langkah sekali. Tempat itu mirip dengan Huaes, membantu meningkatkan kultivasi dengan cepat. Alasan kenapa Universitas Mingchu dapat ranking teratas karena berkat menara 3 langkah. Tapi karena ini kesempatan yang sangat langka didapatkan. Dekan Xiao meminta Mofan gunakan itu saat mau naik tingkat. Mofan juga dikasih kartu rekening yang berisi uang 2 juta. Mofan kemudian mengirim uangnya ke ayahnya agar ayahnya bisa pindah ke kota. Mofan kemudian pergi ke menara Asosiasi Hunter Kota Mingchu. Mofan mau mendaftar sebagai hunter di sini. Dia pun memberi kartu hunternya. Rupanya Mofan tidak bisa mendaftar, soalnya untuk menjadi hunter di kota ini harus sekurangnya memiliki titel hunter elite, sementara Mofan masih hunter bertitel menengah. Titel itu masih disebut sebagai hunter pemula di kota ini. Mofan disuruh menyelesaikan beberapa misi hingga mencapai titel elite, tapi ada solusi lain menjadi hunter di kota ini, yaitu bergabung dengan agen hunter pribadi. Grup hunter yang didirikan oleh master hunter yang terkenal. Bayaran misinya lebih besar. 好，就这么办。 Dalam perjalanan menuju ke sana, Mofan mendapat info kalau agen hunter pribadi di kota ini memiliki reputasi yang bagus. Namun entah kenapa banyak hunter yang keluar setelah bekerja hanya beberapa hari. Mofan sampai di tempatnya, namanya King Tian Hunter. Di sana ada Loli. Melihat tampilan Mofan yang muda dan terlihat lembut, dia mengatakan ke kakeknya yang dipanggil kakek Bao, jangan terima dia. Di saat itu juga ada seorang klien wanita. Dia menangis sambil menceritakan suaminya jadi monster dan membunuh orang-orang saat malam. Jadi meminta tolong selamatkan keluarganya. Kakek Bao mengatakan kalau suami Anda monster, Anda tidak akan hidup. Si kakek pun tidak menerima permintaan ini. Sambil marah-marah, si wanita itu pergi. Mofan menanyakan ke kakek Bao kenapa tidak membantunya. Kakek Bao mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya. Lalu menunjukkan sebuah kertas di mana suami wanita barusan mengajukan permintaan yang berbanding terbalik dengan wanita tadi. Karena Mofan ingin bergabung dengan hunter pribadi di sini, si kakek menyuruh Mofan langsung jalankan tugas pertama, menyelidiki kasus ini bersama cucunya Leng Lingling. Awalnya Mofan mengira ini bercanda, rupanya Liling seorang master hunter. 看清楚了，是我带你这个菜鸟去猎妖。猎妖大师。 Setelah Mofan pergi, Ling Ling menanyakan ke kakek Bao kenapa menerima Mofan. Dia hanya penyihir tingkat menengah. Kakek Bao mengatakan Mofan punya potensi. Ling Ling suatu saat akan terkejut dengannya. Mereka lalu membicarakan insiden kota Bo. Mereka mendapat info kalau dalang di balik rencana ini adalah seorang bernama Salang. Besok sorenya Mofan dan Ling Ling mulai menjalankan misi. Ling Ling telah memasang penyadap di rumah target. Meski orangnya tidak terlihat jelas, Ling Ling menemukan banyak bukti bahwa si wanita lah yang monster. Ling Ling mengatakan si wanita akan pergi mencari mangsa seorang penyihir. Ling Ling menyuruh Mofan menemukannya, sedangkan Ling Ling akan memeriksa anaknya. Ling Ling memberikan alat komunikasi pada Mofan. Mofan tidak henti-hentinya kagum dengan kecerdasan Ling Ling. Atas saran Ling Ling, Mofan akhirnya menemukan wanita monster di tempat tinggal 3 gadis penyihir. Beruntung belum ada yang mati, tapi 2 di antaranya terluka. Mofan menggunakan tinju apinya. Wanita monster berwujud Orochimaru duluan kabur. Saat mengikuti monster itu, Ling Ling meminta Mofan kembali karena si suami ternyata Orochimaru juga yang belum sepenuhnya berubah jadi monster.
dia akan memakan anaknya setelah selesai perubahan. Mofan sampai sebelum monster laki-laki menyatap anaknya. Mofan menyerang dari belakang, tetapi itu belum cukup. Mofan menghindari serangannya, pergi ke tempat anak mereka. Di saat itu juga si istri datang. Mofan dalam keadaan terkepung. Ling Ling mengatakan akan susah menghadapi mereka berdua. Untuk itu Ling Ling mau membantu. Mofan meminta jangan khawatir. Mofan menggunakan sepatu binatang buas darah. Setelah Mofan di luar, barulah dia menggunakan tinju roh api yang memiliki damage yang besar dari sihir tingkat menengah biasa. Si suami terhempas ke tempat Ling Ling. Dia kembali ke wujud manusia dengan kondisi lemah. Namun si wanitanya berhasil melarikan diri. Ling Ling memberitahu ini monster parasit yang memakan darah manusia inangnya. Setelah dia mati, inangnya jadi manusia lagi. Mofan menanyakan bagaimana jika pria ini jadi monster lagi. 他是委托人，要是死了，我们另外20万就没了。 Setelah hari itu, Mofan melanjutkan latihan. Sekarang elemen bayangannya sudah sampai tingkat menengah. Ling Ling menemui Mofan di universitas, memberitahu kalau laki-laki itu akan memberikan uang 1 juta kalau bisa menyelamatkan istrinya. Di e-map milik Ling Ling, dia sudah memasukkan sampel darah monster parasit, sehingga jika monster itu berubah ke wujud aslinya, akan terdeteksi oleh mapnya dengan tanda merah. Setelah agak sore, muncul banyak tanda merah di map yang lokasinya di area sekolah semuanya dan bertambah terus. Ling Ling menyimpulkan monster parasit ini memiliki kemampuan menular ke orang lain seperti virus. Mengenai 3 gadis penyihir yang diserang malam kemarin ini, itu bukan untuk dibunuh, melainkan mencari inang baru dengan mengalirkan darahnya. Titik merah itu berkumpul di gimnasium yang saat ini ada konser. Ling Ling mau menghubungi asosiasi hunter, tapi dia khawatir selagi menunggu mereka datang, monsternya pasti akan bertambah banyak. Dengan penyebaran yang begitu cepat, tempat ini akan dipenuhi monster parasit dan akan menyebar ke kota. Jika itu terjadi, akan mustahil mengatasinya. Mendengar itu, Mofan memutuskan untuk masuk. Dia mau menyelamatkan sebanyak yang dia bisa. Ling Ling mengizinkannya karena tidak punya pilihan lain. Ling Ling menyuruh Mofan membuka luka di ibu jari penyihir yang darahnya sudah terinfeksi. Dengan begitu, mereka tidak akan berubah jadi monster. Untuk yang sudah jadi monster, harus dibunuh seperti yang Mofan lakukan kemarin ini. Di dalam, Mofan menemukan satu dan langsung menghabisinya. Seperti sebelumnya, sisi monsternya mengelupas setelah mati. Setelah meminta Ling Ling menjaga gadis ini, Mofan melanjutkan pencarian yang diarahkan oleh Ling Ling menemukan satu lagi yang lagi mengalirkan virusnya. Mofan membunuh monsternya, sedangkan gadis yang terinfeksi dia sayat ibu jarinya. Mendengar masih banyak monster, si cewek meminta Mofan bawa semua orang yang terluka ke perlindungan darurat yang ada tepat di bawah sini. Akan dia sembuhkan semuanya. 我能知道你叫什么吗？ 算了，我名声不太好。 Selagi mencari lagi, Ling Ling melihat gerakan monsternya yang tidak ada yang mau keluar sekolah, seperti ingin tetap berada di sekolah. Lalu mengabarkan, ada 3 monster yang merasakan kehadiran Mofan. Mofan tidak bisa melihat di mananya. Dia pun masuk ke sebuah ruangan. Di sana lapangan basket yang saat ini cewek-cewek lagi main basket. Mofan meminta mereka hentikan bermain, memberitahu ada monster di sini. Dari belakangnya muncul 3 monster yang disebutkan dan para gadis yang main basket rupanya telah terinfeksi semua. Mofan lari dulu dengan sepatu binatang buas darah masuk ke sebuah ruangan. Ketika para monster itu masuk, barulah Mofan menghabisi semuanya. Ling Ling memberitahu, monster wanita di sini tidak sekuat dan sepintar 2 monster sebelumnya, apalagi monster cewek yang lari kemarin ini. Monster itu pintar, cepat, dan kuat. Jadi mereka menyimpulkan, monster wanita kemarin ini berada di kelas warrior. Di sebuah ruangan lain, Man Yan lagi memanjakan adik kecilnya. Di saat itu si cewek melihat monster di loteng. Monster ini rupanya lemah terhadap elemen cahaya. Kulitnya langsung rapuh setelah diserang Man Yan. Man Yan menelpon Mofan mengabarkan apa yang terjadi.
Karena telepon Manyan, Movan keberadaannya diketahui monster. Manyan yang mengetahui Movan di gedung ini membimbing Movan ke ruangannya sekarang. 快进来！ Movan berjanji akan menjelaskannya secara rinci, tapi terlebih dahulu bantu dia menyingkirkan monster di luar. Manyan menanyakan kenapa Movan tidak menggunakan sihir petir yang besar. Movan tidak ingin melakukannya, takut inang monsternya juga ikut mati. Cewek yang bersama Manyan mengabarkan monsternya tadi lemah terhadap sihir cahaya. Movan bekerja sama dengan Manyan menghabisi monsternya. Di luar, asosiasi Hunter telah datang. Seorang bawahan melaporkan investigasi ke orang yang bergelar King Hunter. Monster parasit ini dikenal sebagai hantu kulit bersisi. Mereka dikendalikan oleh ratu mereka. Jika si ratu merasakan bahaya, dia akan membuat mutasinya melakukan bunuh diri massal untuk mentransfer energi mereka ke ratu mereka, dan inang mereka akan ikut mati juga. Karena itu, asosiasi Hunter tidak bisa melakukan aksi skala besar. Si bawahan menambahkan, kalau si ratu mati, semua yang terinfeksi akan selamat. Setelah Movan menjelaskan monster ini ke Manyan, Movan mendengar bunyi getaran. Ling Ling mengabarkan kalau itu bunyi segel agar semua yang di gimnasium tidak dapat keluar. Ini keputusan pihak universitas dan asosiasi Hunter. Saat ini terdapat 6-7 ribu murid yang berada di gimnasium dan kebanyakan dari mereka masih penyihir pemula. Pihak sekolah jadi merasa mereka tidak akan bisa bertahan hidup di dalam. Ling Ling marah sama asosiasi Hunter yang melakukan penyegelan tidak bilang-bilang. 玲玲，你怎么在这儿？ Pihak asosiasi Hunter meminta jangan khawatir. Mereka melakukan dengan hati-hati agar ratu monster kulit bersisi tidak merasa terancam. Ling Ling memberitahu rekannya sebelumnya membunuh monster laki-lakinya, tapi yang wanitanya berhasil kabur. Kemungkinan si wanita itu yang menyebarkan virus. Ling Ling juga memberitahu saat ini rekannya sedang mengatasi monster parasit di dalam. Monster itu bergerak secara acak mencari mangsanya, namun beberapa dari mereka menuju ke tempat tertentu. Melihat tempat itu, pihak sekolah memberitahu itu peron lift hidrolik dari gimnasium. Perlengkapan itu jarang digunakan, tapi saat konser ini dipakai. Ling Ling menyimpulkan ratu monster bersisi bersembunyi di sana untuk melakukan pengamatan dan mengendalikan situasi. Karena itu, jika bergerak gegabah akan diketahui. Movan yang bisa mengalahkan monster laki-laki dianggap asosiasi Hunter juga bisa mengatasi si ratu. Ling Ling mengabarkan ke Movan, monster bersisi dikendalikan oleh ratu mereka yang bersembunyi. Jika ratu itu merasa terancam, semua yang terinfeksi akan dalam bahaya. Movan menyuruh-suruh saja para Hunter mengatasinya. Ling Ling mengatakan mereka tidak bisa bergerak gegabah. Mereka hanya bisa mencoba mencari pintu masuk yang tidak disadari si ratu. Semua pihak meminta Movan mengatasi si ratu. Movan setuju, tapi memberi syarat harus memberinya hadiah yang berharga. Pihak sekolah juga setuju. Movan mengajak Manyan membantunya. Manyan setuju tapi ingin membuat kesempatan. Manyan yang dari keluarga Zhou menginginkan ketenaran untuk mendapat pujian. Jika dia jadi penyelamat di sini akan menaikkan kepopuleran keluarganya. Simpelnya, Manyan ingin dirinya yang jadi pahlawan. Sebagai ganti dari itu dia menanyakan harga yang harus dia bayar. Awalnya Movan meminta perlengkapan sayap untuk adiknya. Tapi karena terlalu mahal, akhirnya sepakat roh jiwa elemen petir meski harganya terbilang mahal juga. Movan menuju lantai 3, tempat yang terhubung langsung dengan peron lift hidrolik. Di lantai itu tempat para staf dan semua stafnya telah terinfeksi. Manyan meminta serahkan yang di sini padanya. Manyan terkejut mengira Movan menggunakan peralatan sihir bayangan. Karena baginya tidak mungkin penyihir tingkat menengah awal memiliki 3 elemen. Seorang idol menggunakan lift ke lantai bawah dari lantai 3. Dia bersama teknisi, yang ternyata teknisi itu adalah ratu monster bersisik. Si ratu teriak di panggung, yang terinfeksi semuanya berubah menjadi monster. Semua orang langsung berhamburan panik. Movan muncul di panggung, si monster langsung melompat ke atas. Tidak seperti mutasinya, monster ini bisa bicara dan tahu Movan orang yang menyerangnya kemarin ini.
Ratu mulai menyerang dengan lidahnya. Mo Fan mencoba membuat penghalang, namun bisa ditembus. Mo Fan sembunyi dalam bayangan, pergi ke tempat si idol dan memintanya lakukan sesuatu. Setelah itu Mo Fan mencoba menyerang Ratu Monster bersisi. Baik itu serangan api maupun serangan roh apinya tidak mampu membakar kulit si Ratu. Di lain sisi, Mo Fan tersudutkan. Mo Fan memilih untuk bersembunyi dulu, namun di saat itu juga si Ratu mencakar-cakar para murid sambil menginfeksi mereka. Mo Fan teriak menyuruh semuanya menjauh. Hal itu membuat keberadaannya diketahui. Si Ratu kembali ke hadapannya, diikuti dengan monster-monster kecil yang mengelilingi Mo Fan. Di saat itu juga, Ling Ling mengabarkan berita darurat. Para hunter sudah berhasil masuk. Mo Fan diminta menyerah terhadap siswa yang terinfeksi dan kembali sekarang. Mo Fan melihat keadaan di sini yang benar-benar kacau. Mo Fan teringat tragedi di kota Bo. Mo Fan tidak ingin melihat orang yang tidak bersalah mati di hadapannya lagi. Karena itu, dia menyuruh para hunter jangan ada yang ke sini. Pihak hunter memutuskan mengorbankan ratusan kehidupan di area konser. Karena menurut mereka itu lebih baik daripada seluruh gimnasium menjadi sarang monster bersisik. Dan mengatakan Mo Fan yang penyihir tingkat menengah tidak akan mampu mengalahkan monster tingkat commander. Mo Fan tidak peduli, dia tetap tidak ingin ada korban jiwa. Dia pun memutuskan komunikasinya. Mo Fan mulai serius, dia memanggil Wolfie. Mo Fan memerintahkan Wolfie mengatasi monster-monster kroco. Si idol telah berada di operator seperti yang Mo Fan minta. Dia mengerahkan arah lampu menjauh dari panggung. Mo Fan sekarang leluasa bergerak di dalam bayangan. Mo Fan memancing si Ratu ke panggung. Saat si Ratu menyerangnya, Mo Fan pergi ke belakangnya dan melepasi rapi yang kuat. Monster itu masih belum mati. Dia bangkit kembali, langsung menyerang Mo Fan. Si idol mengarahkan semua lampu soror ke satu arah sehingga terbentuk bayangan si monster. Mo Fan menyegel pergerakannya dengan sihir bayangan. Selagi monsternya tidak bisa bergerak, Mo Fan menyiapkan sihir petir. Atas hal itu, si monster bersisi mati. Sementara itu Mo Fan kehabisan stamina. Kalaunya kembali menyerap roh jiwa tingkat commander, Mo Fan meminta berikan roh itu padanya, mau dia jual. Beberapa saat setelah itu, King Hunter masuk dari atas dengan hewan buasnya, diikuti dengan para hunter lainnya setelahnya. Namun mereka tidak menemukan satupun monster. Si Bota mengira King Hunter yang menghabisi semuanya, dan mengatakan turut berduka cita kepada para siswa yang terinfeksi. King Hunter mengatakan semuanya hidup dan bukan dia yang menghabisi monsternya. Si Bota tidak percaya penyihir tingkat menengah bisa mengalahkan monster tingkat commander. Ling Ling terlihat khawatir dengan Mo Fan yang banyak terluka. Gadis penyembuh sebelumnya datang, dia langsung menyembuhkan luka Mo Fan. Besoknya berita insiden tadi malam telah menyebar. Man yang dikatakan sebagai pahlawan penyelamat siswa yang dibantu oleh Mo Fan. Karena banyak murid yang benci pada Mo Fan, jadi mereka tidak percaya Mo Fan membantu. Di sisi lain, beberapa siswa yang melihat kejadian secara langsung tahu bahwa Mo Fan lah yang melakukan semuanya. Mo Fan meminta roh elemen petir yang dijanjikan. Man Yan mengatakan roh elemen petir itu langka, jadi akan dia dapatkan di pelelangan minggu ini. Man Yan mengatakan di sana bisa membeli dan menjual barang-barang berharga. Singkat cerita, Mo Fan pergi bersama Man Yan ke pusat pelelangan. Di sana, Mo Fan melihatkan barang yang mau dia jual, yaitu roh jiwa tingkat jenderal. Tentunya Man Yan sangat terkejut dibuatnya. Man Yan mengatakan sudah banyak penyihir tingkat atas membunuh monster kelas commander, tapi sulit menemukan roh jiwa tingkat commander. Apalagi mengambil roh jiwa harus perlu ada roh yang harganya mahal. Mo Fan semakin kagum dengan kalungnya ini. Di tempat pelelangan ada Bai Chang Feng. Dia masih kesal setelah dikalahkan Mo Fan, tapi Mo Fan tidak mengenalnya. Chang Feng kesal, dia memuji dirinya sendiri. Setelah itu pergi. Mo Fan baru ingat Chang Feng orang yang dia kalahkan setelah diberitahu Man Yan. Masuk acara pelelangan, Man Yan mendapatkan roh jiwa petir dengan harga 28 juta. Pihak penyelenggara mengatakan kami memiliki barang yang langka.
Itu roh jiwa tingkat komander dari monster berkulit. Semua orang langsung heboh. Penawaran dimulai dari 12 juta. Manya menggunakan keahlian lelangnya sehingga roh jiwa itu terjual dengan harga 29 juta kepada Bai Chang Feng. Setelah mendapatkannya, Chang Feng menyombongkannya pada Mo Fan. Dia katakan banyak barang berharga di dunia ini yang tidak akan bisa dibeli atau didapatkan oleh orang seperti Mo Fan. Setelah itu dia pergi. Barang selanjutnya adalah pelindung dunia Nether, dikatakan bisa menahan serangan monster tingkat commander. Mo Fan yang kini memiliki uang langsung menawarnya. Setelah itu Mo Fan pergi mencari apartemen yang bagus. Saat melihat tempatnya, dia bertemu dengan Nu Jiao dan temannya, Ai Toto, yang mau menyewa juga. Mo Fan menyukai tempat di sini, begitu juga dengan Nu Jiao dan temannya. Melihat itu, pemilik apartemen menyarankan menyewa bersama dan mengatakan apartemen ini terlalu mahal dan besar untuk disewa satu orang. Sebenarnya Nu Jiao keberatan. Ai Toto terus memujuk. Ai Toto ingin merasakan kehidupan anak kuliah yang menyewa rumah. Dia banyak membaca novel mengenai itu. Ai Toto memutuskan seenaknya kalau Mo Fan membayar setengah. Saat Mo Fan protes, dia malah lebih keras. Dia mengatakan banyak orang yang mau tinggal bersama Nu Jiao. Harusnya Mo Fan bersyukur. 好了，就这么愉快的决定了，我去找人搬行李喽。 Mo Fan mengunjungi tempat Xinxia, membawanya jalan-jalan. Xinxia menceritakan profesor sejarahnya bilang kalau orang-orang dari Kota Bo sangat spesial. Kota Bo sudah ditinggali sejak 200 Masehi. Pada awalnya Kota Bo adalah penjaga dari mata air panas bawah tanah di bawah pemerintahan kuno. Seiring berjalannya waktu, populasi meningkat dan banyak yang berimigrasi. Mereka yang dipanggil penjaga sudah lama hilang tanpa jejak. Xinxia mengatakan, apakah mungkin sebenarnya semua warga Kota Bo adalah penjaga? Mo Fan mengatakan mungkin kehancuran Kota Bo berhubungan dengan sejarah yang dipanggil penjaga. Xinxia mengatakan, untuk mencari tahu kebenarannya, harus pergi ke makam kuno. Namun tempat itu dijaga makhluk mematikan. Sampai hari ini tidak ada penyihir yang berhasil masuk ke sana. 什么陵墓？最有名的一个亡灵之地，古都陵墓。